Berjumpa lagi dengan saya, Inyoman Yoga Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang telah saya buat, yaitu mengenai sistem penjualan dan servis peripheral komputer. Adapun di sini bahasa pemrograman yang digunakan dalam membuat program ini yaitu dengan menggunakan Java 2SE dengan IDE NetBeans 7.3 Beta 2. Nah, di sini pertama kali saya akan jalankan program yang telah saya buat untuk mengetahui bagaimana alur dari program yang telah saya buat ini. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika program dijalankan. Adapun di sini terdapat menu-menu yang tersedia di dalam program ini, yaitu program sistem penjualan dan servis peripheral komputer. Namun di sini belum dapat diakses menu-menu yang terdapat di sini karena user belum melakukan login. Untuk itu, agar dapat mengakses menu-menu yang tersedia di dalam sistem ini, terlebih dahulu user akan melakukan login. Yang login di form yang sudah disediakan. Misalkan di sini saya akan melakukan login terlebih dahulu. Nah, adapun di sini status user dibedakan menjadi dua. Yang pertama sebagai server dan yang kedua sebagai klien. Server akan memiliki hak akses penuh yang dapat mengakses semua menu-menu yang terdapat di dalam sistem penjualan dan servis peripheral komputer ini. Sedangkan klien hanya bisa mengakses beberapa menu. Di sini coba akan saya login sebagai server dengan nama username saya yaitu Yoga. Passwordnya. Nah, di sini login masih gagal karena terdapat kesalahan password atau username. Nah, di sini coba akan saya ulang, masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil. Akan dimunculkan pesan seperti ini, yaitu Welcome in Bian Computer Application. Nah, ini menu-menu sudah dapat diakses. Ini terdapat menu dan juga dapat menu di atasnya yang sama isinya. Nah, adapun di sini akan dikeluarkan user login sesuai dengan user yang sedang login di dalam aplikasi ini dengan namanya yaitu server Yoga Setiawan. Nah, hak akses dari server ini penuh, yaitu di mana menu-menu bisa dijalankan seperti itu. Nah, coba akan saya ulang untuk melakukan login sebagai klien. Saya akan keluar dulu dan saya akan ulang login, run. Nah, di sini saya akan login sebagai klien. Nah, di sini akan dikeluarkan juga statusnya yaitu klien Yoga Setiawan. Di sini akan menu-menu tidak semua dapat diakses karena statusnya sebagai klien hanya beberapa menu yang dapat diakses seperti data member, dashboard, yang ini tidak bisa diakses seperti itu. Nah, akan saya keluar lagi untuk mengakses penuh saya sebagai server. Nah, di sini langkah dari sistem ini yaitu tentang penjualan dan servis peripheral komputer. Adapun di sini menu-menu yang disediakan yaitu data user, member, supplier, peripheral atau disebut dengan klasifikasi, data barang, transaksi servis, dan button keluar. Nah, di sini juga terdapat menu-menu yang isinya sama, transaksi. Nah, di sini data user ini yaitu data yang digunakan untuk menampung pengguna dari program ini. Ketika terdapat pengguna dari program ini, maka bisa ditambahkan di sini. Seperti ini tampilannya, yaitu misalkan di sini namanya siapa namanya,
Saya anggap tes namanya, alamat, nomor HP-nya. Nah ini nomor HP harus diinputkan berupa angka, tidak akan menerima untuk karakter huruf. Misalnya 1. Di sini statusnya sebagai apa, klien atau server. Misalkan saya klien, username-nya apa, A, misalkan password-nya A. Nah di sini akan secara otomatis ditambahkan user baru. Data user ini juga dapat diedit, yaitu dengan mengklik tombol edit di sini. Misalkan saya edit namanya tes123 update. Nah di sini sudah diedit namanya, yaitu tes123. Ini juga dapat dihapus dengan mengklik menu hapus. Nah di sini mana yang mau dihapus, dipilih dulu hapus. Nah di sini sudah dihapus. Di sini juga terdapat data member, dan data member ini juga dapat dilakukan manipulasi seperti tambah, edit, hapus, dan juga terdapat pencarian. Di sini juga terdapat data supplier. Data supplier ini penyuplai barang. Di sini juga terdapat menu, yaitu data peripheral. Data peripheral ini maksudnya itu data untuk menampung klasifikasi atau kategori dari barang. Di sini juga terdapat data barang. Di sini juga terdapat data transaksi barang dan transaksi untuk service dan tombol untuk keluar. Nah, di sini coba akan saya jalankan proses transaksi barangnya. Di sini misalkan terlebih dahulu di sini saya akan menginputkan barang baru. Saya tambahkan barang baru di sini. Misalkan sebelumnya di sini saya akan menambahkan terlebih dahulu, yaitu data peripheralnya. Misalkan saya tambahkan satu data peripheral, yaitu berupa memori. Seperti itu, saya simpan. Nah, di sini saya akan menambahkan memori, kategorinya memori. Di sini kode akan diinputkan, dan kode tidak boleh sama dari kode-kode yang sudah terdapat di daftar barang. Misalkan di sini saya sudah mempunyai kode. Misalkan saya akan memasukkan kode yang sama, nama barangnya yaitu seperti ini. Kemudian suppliernya di mana? Saya masukkan Bhinneka komputer. Dan di sini stoknya dapat diinputkan berapa. Misalkan saya inputkan 12. Jumlah belinya berapa? Di sini misalkan, dan 3 terus 6.000, misalnya seperti itu. Di sini dapat disimpan. Nah, di sini akan tidak bisa disimpan karena kode barang ini sudah ada. Dapat dilihat di sini sudah terdapat kode barangnya sama seperti ini. Nah, di sini saya akan ulang masukkan kode barangnya yang tidak sama dengan kode barang yang sudah terdaftar di data barang. Saya ulang menyimpannya. Nah, ini menyatakan data barang sukses untuk disimpan. Nah, dapat dilihat di sini memori. Ini dia memori yang baru saya inputkan. Nama memori PC Pro, PC 4 GB. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana user menginputkan melakukan transaksi barang. Di sini saya akan memilih menu transaksi barang. Di sini juga bisa memilih transaksi barang, dan saya akan melakukan transaksi baru. Nah, di sini akan dibuat secara otomatis nomor transaksinya, kemudian tanggal akan diisi tanggal sekarang, namun di sini tanggal juga dapat dipilih seperti itu. Dan di sini total bayarnya P0 karena belum melakukan pembelian. Nah, di sini user akan memilih barang yang dibeli oleh konsumen. Nah, ini diambil dari data barang. Seperti itu misalkan.
user memilih kode barang ini dengan nama klasifikasinya monitor. Di sini kan secara otomatis dikeluarkan nama barang, harga, stok sekarang. Nah, di sini user akan memasukkan berapa konsumen membeli barang monitor ini. Misalkan saya inputkan 1. Nah, di sini akan secara otomatis ditampilkan di daftar belanja. Di sini juga dapat memilih ketika konsumen membeli lebih dari satu barang. Misalkan konsumen membeli lagi dengan klasifikasi MOS dengan nama barangnya seperti ini, ditampilkan secara otomatis. Di sini harganya, harga per barang ditampilkan juga, misalkan 2. Nah, di sini total bayarnya akan secara otomatis dikeluarkan, yaitu dari perhitungan ini 70.000 ditambah 330.000 seperti itu. Nah, ketika user salah memasukkan daftar belanja dari konsumen, di sini disediakan tombol reset di sini untuk membatalkan. Nah, jadi misalkan di sini ketika ini dibatalkan maka reset. Nah, seperti itu dapat dipilih. Ini misalkan saya ulang memasukkan misalkan MOS-nya beli 2, akan seperti itu. Nah, di sini stoknya akan secara otomatis berkurang dari 38 menjadi 36. Nah, ketika di reset, nah stoknya akan kembali 38 seperti itu. Nah, adapun di sini juga misalkan satu prosesor. Nah, di sini juga tidak bisa langsung di cancel. Untuk meng-cancel harus dikosongkan dulu daftar belanja. Nah, setelah itu, setelah fix daftar belanja yang dibeli oleh konsumen, maka user dapat menyimpannya, yaitu dengan menekan tombol simpan seperti ini. Nah, transaksi berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini dapat dilihat yaitu data transaksi yang baru diinputkan. Ini dia dengan user input, yaitu tercatat di sini, yaitu server Yoga Setiawan, yaitu server yang sedang login, user yang sedang login, namanya yaitu server Yoga Setiawan. Sudah dilihat di sini. Nah, kemudian di sini juga terdapat tombol view detail dari masing-masing transaksi. Ini misalkan saya akan melihat transaksi yang baru saya inputkan. Nah, di sini kan dapat melihat detail dari transaksi tersebut yang sudah baru tadi saya inputkan, yaitu dengan total bayar 3.640.000. Dan pembelian jumlah barang 2. Ini daftar barang yang dibeli yaitu mouse dan monitor. Ini ID transaksi dan tanggalnya seperti itu. Di sini juga dapat dilihat pool dari transaksi. Semua transaksi yang sudah tercatat akan ditampung di sini. Dapat dilihat di sini. Di sini juga terdapat pencarian. Di sini berdasarkan kode, berdasarkan nama. Misalkan saya akan cari berdasarkan kode. Di sini 42. Nah, tidak ada 4. Di sini akan dapat kode barangnya. Di sini 47. Ini dia 47. Seperti itu. Dan ini juga dapat dicari user inputnya atau berdasarkan kode. Nah, seperti itu. Di sini sedikit saya akan menjelaskan bagaimana melakukan transaksi service. Namun sebelumnya di sini saya akan melakukan input data member baru. Saya akan menambahnya, yaitu misalkan namanya siapa, namanya tes demo, alamatnya sama tes demo saya pakai, dan HP-nya 123456789 yang disimpan. Nah, di sini sudah bisa dilihat sudah tersimpan
Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan transaksi service. Nah, pada tampilan transaksi service di sini dapat menu yaitu full transaksi, tambah, dan keluar. Dan di sini juga terdapat lihat perbaikan, input perbaikan. Seperti itu. Nah, misalkan saya akan melakukan tambah service baru. Nah, di sini kode service secara otomatis akan dibuat dan tanggal diisi tanggal sekarang, sama seperti transaksi barang. Nah, namun di sini akan disuruh memilih pelanggan mana yang melakukan transaksi service. Seperti itu. Di sini dia mengambil dari data pelanggan. Nah, saya tadi sudah menginputkan. Nah, ini dia tes demo. Coba akan saya. Misalkan di sini keluhannya itu laptop Toshiba L510 total, seperti itu. Misalkan di sini simpan. Nah, di sini akan secara otomatis tersimpan yang dimana bayarnya belum melakukan bayaran 0 dan statusnya in. Nah, seperti itu. Untuk melakukan ketika user ataupun pekerja sudah melakukan perbaikan dengan berdasarkan kode service ini, maka di sini user akan menginputkan perbaikan dengan memilih menu ini, input perbaikan. Nah, seperti itu. Di sini akan dikeluarkan yaitu kode service-nya dengan seperti ini, sama seperti ini. Kemudian pelanggannya siapa dan tanggalnya diinputkan tanggal sekarang. Nah, di sini user dapat memilih klasifikasi service, artinya laptop itu dilakukan service apa aja. Misalkan di sini install ulang, misalkan install standar app. Nah, ini diambil dari data harga service. Nah, seperti ini. Di sini sudah terdapat data harga service yang sudah diinputkan oleh user sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini misalkan apabila terdapat pergantian komponen atau kerusakan komponen, misalkan di sini terdapat keyboard, di sini juga mengambil dari data barang, misalkan seperti itu, ataupun monitor, mouse, harddisk internal, misalkan di sini harddisk internalnya rusak satu. Nah, di sini akan tercatat secara otomatis total bayaran. Di sini daftar perbaikan ditambah dengan pergantian komponen. Misalkan terdapat komponen yang rusak lagi, memori misalkan yang rusak, di sini harus diinputkan add seperti itu. Nah, di sini secara otomatis totalnya akan dikeluarkan yaitu 1.013.000, 11.035.000, seperti itu. Kemudian setelah itu user dapat menyimpan transaksi service-nya. Nah, di sini daftar perbaikan dan pergantian komponen telah disimpan dan oke. Nah, di sini dapat dilihat statusnya dari in akan berubah menjadi oke. Namun di sini belum bayarannya masih kosong. Di sini dapat dilihat ketika konsumen datang untuk melihat berapa total pembayaran yang harus dibayar mengenai servis laptop ini, maka user harus memilih tombol yaitu lihat perbaikan dengan kode servis ini, seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat dengan ID member MBR-nya atau pelanggan tes demo totalnya 11.035.000. Nah, di sini oke. Sukses. Nah, maka di sini statusnya akan berubah menjadi out. Seperti itu. Nah, ketika statusnya in, lihat di sini akan tidak bisa dilihat karena statusnya
in, akan dikeluarkan pesan list perbaikan service ini belum di input. Seperti itu. Lihat perbaikan. Nah, seperti itu sistem service-nya. Di sini juga dapat dilihat full transaksi dari service dengan mengklik menu full transaksi. Ini merupakan menu dari full transaksi service. Nah, seperti itu. Nah, di sini akan saya menjelaskan sedikit mengenai pembuatannya, apa yang dibutuhkan. Pertama-tama untuk melakukan koneksi di sini dibutuhkan yaitu suatu library JDBC atau konektor MySQL JDBC driver. Nah, setelah itu di sini saya membuat kelas koneksinya di sini. Nah, kelas koneksi kelas ini, pada koneksi kelas ini, pada package-nya diimport suatu connection, SQL connection, dan driver manager-nya. Kemudian di dalam kelas koneksi ini kita akan melakukan load drivernya seperti ini kodenya. Nah, kemudian melakukan dari driver manager, melakukan get connection ke database seperti ini. Penulisannya di JDBC MySQL. Nah, di sini karena database yang saya coba di sini yaitu berupa database lokal, maka di sini akan ditulis localhost. Kemudian ini merupakan nama database-nya DB peripheral, dan kemudian ini merupakan username-nya root dan password-nya kosong. Nah, ketika ingin melakukan di dalam dua komputer, maka di sini hostnya dapat diganti dengan menggunakan IP server. Misalkan di sini dapat digunakan 192.168.1 seperti itu apabila menggunakan dua komputer. Nah, karena di sini lokal, maka saya gunakan localhost. Nah, di sini juga saya membuat suatu kelas SQL. SQL class. Nah, ini merupakan kelas SQL di mana di sini proses-proses untuk melakukan insert, update, delete data. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu manipulasi data, di mana manipulasi data barang. Bagaimana langkah-langkahnya? Di sini ini merupakan POM dari data barang, di mana di sini terdapat menu tambah, edit, hapus, dan juga pencarian. Nah, di sini pada button tambah, di sini akan dikeluarkan suatu form tambah data barang. Nah, di sini saya menggunakan internal frame. Internal frame, coba saya akan keluarkan di internal frame-nya. Saya akan visible true. Nah, karena saya set pertama kali visible false. Ini merupakan form tambah barang. Nah, ketika di sini diklik button tambah, ini merupakan coding dari tambahnya. Nah, ini merupakan pengambilan nama peripheral yang akan ditampilkan di sini, dan juga pengambilan supplier yang akan ditampilkan di combo supplier. Nah, berupa foreign key. Kemudian setelah itu pada button simpan, di sini ini merupakan validasi saja. Ketika kosong maka tidak bisa melakukan penyimpanan data. Nah, di sini juga perintah simpannya yaitu terdapat di SQL ini, yaitu insert into DB barang. Ini field yang akan diisi, ini value-nya itu mengambil dari text field.
dan setelah itu akan memanggil suatu kelas di kelas. Ini pemanggilannya itu berupa objek dot nama metode SQL, dan SQL ini merupakan parameternya. Nah, tidak lupa di sini saya sebelumnya membuat suatu objek dengan nama BRG yang bertipe SQL class. Di sini saya juga deklarasikan variabel global yaitu string, dan field ini merupakan tipe dari string array untuk menampilkan title pada tabel. Di sini dia dipanggil metode pada kelas SQL dengan mengirim parameter SQL. Dapat dilihat kelas SQL-nya di sini. Nah, ini dia metodenya SQL, dan ini menerima parameter SQL yang bertipe string. Setelah itu di sini akan dilakukan dengan melalui statement. Kemudian dari statement akan melakukan execute query SQL seperti itu. Setelah itu akan dilakukan penyimpanan ke dalam database pada tabel DB barang. Nah, di sini ketika edit di sini, nah ini merupakan kode untuk menampilkan apa yang telah diselect pada tabel ini akan ditampilkan pada combo di selected itemnya, kemudian pada combo peripheral, kode, nama barang, supplier, stok, harga beli, harga jual, akan ditampilkan data-datanya yang telah diselect pada tabel. Seperti ini kodenya menggunakan selected item, get value selected row, kolom. Ini row, kolom keberapa, misalnya keempat. Nah, setelah tampil, maka di sini akan berubah button simpan ini. Saya set teksnya menjadi update. Maka dari itu di sini terdapat di button simpan ini terdapat kondisi update. Di sini jika update, maka SQL yang dilakukan yaitu melakukan perintah update tabel barang, set tanggal, ID, nama, dan begitu juga seterusnya. Di sini setelah itu akan pemanggilan objek SQL. Seperti itu proses manipulasi data barang, dan manipulasi lainnya itu sama saja, hanya field yang terdapat di database jumlahnya yang berbeda. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan bagaimana proses transaksi input barangnya. Nah, di sini saya menggunakan internal print. Saya akan perlihatkan visible true. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan form dari tambah transaksi. Di sini dapat dilihat kodenya ketika menekan add. Nah, menekan add. Nah, di sini stok. Ini merupakan perhitungan stoknya, stok baru, di mana stok baru dari text field stock dikurang dengan jumlah beli. Nah, maka setelah didapatkan stok baru, di sini SQL-nya akan melakukan update tabel barang, set barang stok dari stok baru, di mana barang ID sama dengan kode barang get selected item, maksudnya ambil dari combo kode barang ini. Nah, setelah itu akan dipanggil metode pada SQL class mengirim parameter SQL.
Nah, di sini stoknya akan di set stok baru seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga pada button simpan ini akan menyimpan perintahnya pada tabel detail transaksi, pada tabel transaksi seperti itu. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai pembuatan transaksi. Adapun di sini juga terdapat penjelasan sedikit mengenai service, transaksi pada service. Ini sistemnya sama dengan transaksi pada barang, hanya perbedaannya cuma sedikit. Di sini coba saya akan lihat form input perbaikan servicenya seperti itu. Ini bukan form input perbaikan servicenya, sama add juga. Add akan masuk ke tabel daftar perbaikan. Di sini juga add ketika terdapat pergantian komponen. Di sini add juga. Codingnya seperti ini. Kemudian setelah itu maka akan disimpan. Ini akan disimpan ke tabel transaksi service, dan di sini juga akan melakukan update tabel transaksi service. Nah, seperti itu. Nah, jadi cukup sekian penjelasan mengenai langkah-langkah dari program yang telah saya buat ini mengenai tugas besar J2SE, yaitu tentang penjualan dan servis peripheral komputer. Dan di sini juga sudah saya menjelaskan sedikit bagaimana proses pembuatannya yang mencakup semuanya. Nah, apabila di sini terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa bermanfaat di dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran Java 2SE. Terima kasih.